Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal mengenali ciri-ciri oli yang baik. Jadi ya mungkin orang-orang anggap wah penulis ini mania mesran, mania ya. Ya penulis favorit mesran atau Fastron. Ya bukan karena itu Pertamina, bukan karena apa atau apalah, tapi karena dicoba. Nggak asal oh ini bagus tapi ya nyoba dari bandingkan. Penulis nggak pingin kayak orang-orang yang ya mania banget, misalnya Top One, mania BM1, mania MPX gitu ya, mania oli seperti itu, tapi seumur-umur nggak pernah coba oli-oli yang lain ya, nggak pernah nyoba rekomendasi orang lain. Oli itu nggak bisa kita pakai acuan, oh ini API apa, nggak bisa. Apalagi setelah sekarang coba ya 50 lebih oli mungkin ya, lupa. Sesudah nyoba banyak oli gitu, jelas bahwa yang ono tulisannya API SN SP gitu gak ono pentingnya ya. Yang ada tulisan API-nya itu nggak selalu bagus ya. Walau memang ada minimalnya. Kalau ada logo API-nya nggak mungkin jelek-jelek amat lah. Masih termasuk yang layak pakai walau nggak rekomendasi. Mungkin ya kalau di motor NMAX penulis cuma 200 km. Tapi kalau di motor yang lain ya minim bisa 3000 lah. Dan itu sudah cukup bagus. Tapi secara umum kita itu nggak bisa menilai oli berdasarkan tulisan yang ada di bungkusnya. Mungkin ada indikasi gitu, misalnya oh kalau oli Jaso MB pasti kemampuannya kira-kira kayak gini, aditifnya sifatnya kayak gini. Oli Jaso MA cenderung minim aditif, minim ini. Oli diesel lebih banyak aditif deterjennya karena ya TBA-nya kayak gini. Oh oli ini ada bahan PAU-nya, maka pasti ada kayak gini ya. Oh ini oli mobil kelas tinggi, oh pasti halus RPM tinggi. Oh ini oli ada esternya, pasti halus kayak gini. Tapi ya wis terbatas itu. Sementara itu bahan utama dari olinya itu wis betul-betul susah ya diprediksi dari tulisan di bungkus. Full sintetik. Sekarang wis kono organik. Ada oli full sintetik yang begitu diuji panas saja langsung gampang rusak. Padahal kan klaimnya kalau oli full sintetis itu kan tahan panas, tahan suhu tinggi, tahan oksidasi. Kenapa di atas kompor dipasang nasi sedikit aja udah langsung hitam cepet? Kalau olinya benar-benar bagus nggak akan mungkin jadi hitam cepet. Tapi faktanya seperti itu. Jadi sekarang tulisan full sintetik, semi sintetik itu gak ono regane. Percuma. Jadinya kita hanya bisa menilai oli itu ya dari dicoba, dirasakan. Mungkin memang ada yang sifatnya subjektif, seperti misalnya apa jenenge ya, kasar halus suara mesin itu kadang sulit dibedakan ya kalau nggak dibandingkan kendaraan lain. Ya kalau misalnya pingin menguji oli full sintetis sendiri ya,
uji yang ya gampang dibedakan lah ya. Uji pemanasan itu salah satu, terus uji apa ya, yang gampang dilakukan ya dipakai sih ya, dipakai di kendaraan. Kalau uji gesek itu bukan apa ya jenenge, bukan uji yang pas ya, bukan uji yang bagus untuk ya menguji kemampuan oli ya. Karena uji gesek itu enggak sama dengan yang terjadi di mesin. Enggak ada bagian di mesin yang butuh tekanan sangat super kuat gitu. Yang ada tekanannya misalnya seperti di piston dan dinding silindernya, itu ya karena putaran mesin saja, nggak sampai tekanannya berkilo-kilo gitu. Dan itu pun permukaannya kan antara datar dengan datar. Noken as misalnya, itu permukaannya antara rock roller dengan permukaan noken asnya, ya termasuk datar dengan datar. Yang ujung lancip nggak ada ya, karena contohnya ball bearing pun, bearing yang pakai bola, itu permukaan yang digores ya bentuknya kayak bola juga, menggelinding gitu ya, nggak tajam versus datar. Sementara itu diuji gesek kan datar versus tajam, nggak sama. Tekanan yang dialami di bearing pun ya nggak sampai parah banget lah ya, nggak sampai sekian ton gitu kalau diomongkan ya. Jadi karena nggak ada bagian mesin yang bisa mewakili uji gesek, ya makanya uji gesek itu nggak bisa dianggap relevan. Relevan itu kalau ada bagian yang sama di mesin. Mungkin ada yang ngomong uji lab. Nah, uji lab sendiri ini ya kontroversi. Ada yang ngomong uji lab itu cuma cukup 250.000, 500.000 per uji gitu, katanya sudah cukup. Hasil yang didapatkan adalah KV 100, KV 40 sama detail-detail partikelnya ya. Padahal ya kalau soal ausnya kendaraan dipakai itu kan nggak mesti ya. Kadang parah, kadang enggak, tergantung cuacanya, entah dingin, entah panas, entah macet, entah kencang. Beda-beda lah ya. Kalau tujuannya mengukur keausan, di standarnya sudah ada sendiri. Standar untuk mengukur keausan pada pelumas. Itu sudah ada sendiri. Dan bukan dengan uji partikel untuk menguji keausan gitu ya. Jadi salah ya menguji keausan itu dengan uji khusus seperti itu. Untuk pelumas apa ya? Ada sendiri keausan pada piston, pada bearing gitu ya. Ada sendiri di uji API-nya. Bukan pakai uji partikel. Kalau mengetahui kandungan aditif, anehnya untuk uji API itu justru untuk membatasi. Bukan kalau misalnya aditifnya kurang dari sekian itu nggak lulus. Tapi lebih kepada kalau lebih dari sekian itu nggak lulus. Jadi limitasi, ada pembatasan. Jadi untuk aditif itu kurang tepat lah ya. Karena oli yang diuji itu kemampuannya, kemampuan menahan ini, menahan ini, menahan ini. Bukan dari resepnya apa. Kalau memang butuh uji lab, yang diuji lab itu ya uji keausan yang ada sendiri, uji deposit yang ada sendiri, uji shear stability, kemampuan menahan kocokan-kocokan, uji evaporation loss, kemampuan untuk menahan panas, penguapan ya, uji oksidasi juga ada itu, yang kalau nggak salah
olinya dipanasi 375 derajat atau 250 derajat tergantung ujinya yang mana. Uji kompatibilitas terhadap seal, nah itu penting juga. Tapi secara umum orang biasa itu sulit melakukan itu karena biayanya mahal. Untuk melakukan uji itu bisa sampai jutaan. Contohnya lah, untuk bisa daftar SNI 50 juta kalau nggak salah. Dan itu untuk tiap kekentalan 50 juta tiap kekentalan untuk tiap olinya. Orang biasa mana mampu. Padahal uji SNI itu masih belum mencakup yang uji-uji zero stability. Terus bagaimana dong? Ya, yang jelas ya, satu, jangan percaya tulisan pada bungkus. Karena tulisan pada bungkus itu kebanyakan menipu ya. Baik soal standarisasi API, full sintetis, kemampuannya kebanyakan menipu. Coba olinya, tapi jangan menggantungkan pada apa yang tertulis di bungkus. Yang kita pergunakan cuma misalnya kekentalannya. Daerah kita itu daerah dingin atau daerah panas. Kalau untuk daerah dingin ya boleh 10W40, 10W30, 5W30, 0W20 kalau misalnya dingin sekali. Kalau daerahnya panas single grade SI40, 15W50, 20W50, 0W50 sekuat uangnya. Nah, kita uji. Kita juga jangan terlalu menggantungkan penilaian orang lain, ya, termasuk penilaian penulis juga. Karena cara pemakaian beda-beda, kondisi kendaraan beda-beda. Mungkin ada kesamaan, tapi ya kita coba lihat dulu, bandingkan cara pemakaiannya bagaimana. Kalau pemakaiannya nggak pernah kencang, jalan maksimal 50 km per jam, itu jelas nggak akan terlalu menguji bahan oli. Kemungkinan aditif oli yang akan sangat berperan pada penilaiannya. Jadi kalau olinya biasa-biasa saja, bahannya aditifnya komplit, bikin suara mesin halus atau mesin nggak bergetar gitu, minim getaran, nah itu nilainya bisa tinggi lah, boleh silahkan. Tapi kalau misalnya suka ngebut, suka RPM tinggi atau sering macet-macetan gitu, mungkin aditif penting. Tapi enggak semua aditif yang cocok dipakai jalan pelan itu bakal bisa besar efeknya kalau dipakai kencang, kalau dipakai macet-macetan. Terutama macet-macetan dan kencang, itu prioritas utama adalah pada bahan olinya. Dibutuhkan oli yang kemampuannya tetap stabil, nggak cepat jadi encer. Karena oli kalau terlalu cepat encer, walau apa jenenge diklaim encer itu ringan, pasti akan terasa berat. Nah, untuk membandingkan kemampuan olinya butuh pengamatan ya. Pengamatan minim yang harus dilakukan adalah pengamatan perubahan suara halus atau kasarnya mesin. Walau mungkin ada yang ngomong untuk mengamati suara kasar halus itu butuh telinga dewa. Itu hanya orang yang nggak pernah peduli dengan mesin. Karena kalau misalnya sudah sering coba-coba oli, pasti tahulah perubahan gejala suara mesin itu. Apalagi kalau nyobanya di motor, akan jauh lebih mudah. Jadi gampang ya. Suara mesin yang halus itu adalah tanda oli mesinnya bagus.
Halus ini macam-macam. Ada yang karena halus olinya, ada yang halus karena aditif. Suara mesin halus karena aditif itu ditandai dengan perubahan yang makin lama makin halus, dan ini di kecepatan tertentu. Aditif penghalus bikin suara mesin halus itu macam-macam. Ada yang di RPM rendah atau kecepatan rendah, ada yang di RPM tinggi atau kecepatan tinggi. Nah, tentu yang lengkap ya bisa makin halus baik RPM rendah maupun RPM tinggi. Nah, sifat halus ini kita perhatikan. Ya, termasuk juga dari sisi licin ya. Licin itu kalau mesin jadi mudah berubah responnya, jadi mudah respon dengan gas kita. Tapi kalau dilepas gas, RPM mesin nggak mudah turun, itu bisa dibilang licin. Engine brake-nya minim, itu bisa dibilang licin. Ada juga konsistensinya. Apakah oli itu ketika dipakai pelan itu halus, terus dipakai kencang jadi nggak halus, pakai pelan lagi jadi halus. Itu konsistensi itu kalau nggak salah aditif anti buihnya. Terus apakah ada aditif viscosity index improver yang cirinya kalau dipakai kencang jadi makin encer? Kalau misal berhenti 10 menit jadi kental lagi gitu. Itu cirinya aditif viscosity index improver. Tentu ya bahan dasar oli juga punya sifat mirip-mirip seperti itu juga. Jadi kadang agak sulit membedakan apakah ya ini pengaruhnya dari aditif viscosity index improver atau dari bahan olinya. Tapi kalau bahan oli itu perubahannya semi permanen ya. Jadi kalau sudah jadi encer dia nggak akan jadi kental lagi. Kalau yang viscosity index improver setelah jadi encer dia bisa kental lagi kalau misalnya jalan pelan-pelan atau mesin berhenti beberapa saat gitu ya. Semua oli itu makin panas makin encer. Nah, itu juga kita jadikan sebagai patokan juga ya. Karena ya takutnya ada yang berpikir kalau oli itu kekentalannya statis gitu. Enggak ya. Oli itu makin panas makin encer. Jadi normalnya memang kalau dipakai malam hari suara mesin halus, dipakai siang hari suara mesin kasar. Tapi kita cari oli ya. Kalau memang fokusnya adalah kemampuan perlindungannya, itu walau siang hari, walau macet-macet suara mesin halus. Ya tentu di kondisi yang dimana kita itu sering pakai. Kalau keluarnya malam terus ya silakanlah cari yang encer, walau siang-siang kasar mungkin cuma sebentar bro. Tapi kalau seringnya dipakai siang, terus siangnya suaranya kasar ya wajib cari kental biar ya mesinnya lebih awet. Karena performa mesin itu sangat dipengaruhi oli. Nggak cuma soal kekentalan saja, tapi dari kandungan aditif itu juga akan mempengaruhi. Karena banyak variabel maka oli-oli itu nggak ada yang sama. Bahkan oli merek yang sama kekentalannya beda, itu sifat bisa sangat beda. Makanya itu kita perlu sering coba-coba oli. Bahkan merek yang sama pun ya, bisa berbeda kalau misalnya tahun pembuatannya beda. Jadi untuk tahun pembuatan ini untuk pembuatan ini, apalagi ketika sudah pindah ke lokal ya. Dari yang asalnya impor terus jadi buatan lokal. Sayangnya ketika jadi buatan lokal kualitas itu seringnya jadi turun. Tapi ya lagi-lagi ya, oli itu beda-beda tiap orang. Jangan terlalu terpaku ke rekomendasi orang. Kita harus coba sendiri. Kita harus cari yang pas.
cari yang tempat tinggalnya sama, cari yang kendaraannya sama, untuk tanya apakah cocok oli tersebut untuk kita. Ya wes, itu aja ya. Maaf kalau berulangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.